Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya isi hati Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan menuntun kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa dan kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, dan biar apapun yang kita gumulkan terus ya, kita hanya bersandar pada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Ya, shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Fitria dari Semarang. Ya, shalom ya, Fitria dari Semarang. Saya ini dulunya orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, dan saya menerima Tuhan Yesus itu tahun 2021 ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup saya. Wow, puji Tuhan ya. Dan saya menikah dengan suami 2023, barusan. Dan di tahun 2024 kami mengalami pergumulan yang luar biasa. Iman kami diuji ya, karena sebelumnya sejak kami menikah dulu sudah banyak ujian berkali-kali, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan kami bisa lewati. Dan sekarang orang tua saya juga dapat menerima saya kembali dan mendukung pernikahan kami, puji Tuhan. Di tahun 2024 yang lalu setelah saya menikah, kami mengalami pergumulan yang hebat ya, karena suami saya memutuskan untuk memutuskan kontrak ya, dan juga bulan Juni saya juga akhirnya memutuskan kontrak kerja karena sulit untuk kami beribadah minggu, karena bahkan kalau ingin ikut pelayanan di gereja juga sulit karena kontrak kerja yang ada. Ya, dan akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja itu. Dan akhirnya kami membangun usaha sendiri. Kami belajar untuk membangun usaha sendiri dalam waktu 3 bulan. Ya, akhirnya gulung tikar. Karena kami ditipu orang, ya akhirnya kami berdua menganggur. Dan saat itu kondisi saya juga ditimpa sakit saraf kejepit, ya. Jadi ini sudah jatuh ketiban tangga, saudara ya. Bayangkan sudah kehilangan pekerjaan, tidak ada kerjaan, usaha ditipu orang, lalu akhirnya usaha ditipu orang dan akhirnya sakit saraf kejepit ya. Dan setelah saraf kejepit separuh badan saya lumpuh lagi. Aduh, ini bertubi-tubi ya, memang ujian iman ya. Dan saya juga akhirnya diterapi. Kami mendapat uang bantuan dari mertua ya, dan ya pasti mau seberapapun uang mertua itu habis karena kami tidak ada pemasukan sama sekali untuk kehidupan ya. Setelah saya sembuh, kami akhirnya coba membangun bisnis kuliner lagi ya, dengan saudara kami yang membiayai karena kami kehabisan modal. Bisnis kuliner ya lagi-lagi ya. Lagi-lagi baru jalan 2 minggu, Tuhan izinkan kaki saya kesiram ya. Kesiram kuah opor panas dari paha sampai ke telapak kaki, melepuh semua. Ya, melepuh hebat sampai saya juga tidak bisa berjalan. Akhirnya saya dirawat di UGD ya, dan dengan uang yang waktu itu kami pegang sama sekali ya, benar-benar habis. Akhirnya dari hasil penjualan beberapa minggu itu hanya tersisa uang 600.000. Dipakai suami dulu untuk berobat dan sudah izin saudara. Belum kering luka saya, saudara saya yang berbisnis dengan kami terkena sakit jantung. Istrinya yang memang dari awal tidak menyukai kami berbisnis dengan suaminya, di situ suami saya dihina, dimaki ya oleh istrinya di saat suaminya sakit. Perihal uang yang habis ya, karena kami pakai untuk berobat. Padahal itu harusnya jadi tanggung jawab bersama karena kami yang menjalankan bisnisnya. Suaminya diadu domba dengan suami saya, akhirnya semua modal diminta dikembalikan dan memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, akhirnya bisnis kami tidak jalan dan hubungan pun menjadi renggang. Sampai mereka juga memusuhi mertua saya. Disitulah ya kami awalnya kecewa, sakit hati, bercampur aduk Bu.
Tapi kami tak bersyukur karena kami percaya Tuhan izinkan sesuatu terjadi, karena kami tahu ya bahwa orang-orang yang berharap pada Tuhan itu ya akan diberkati. Tapi kalau orang terlalu berharap dengan saudara atau kepada manusia, maka Tuhan tidak suka ya. Dan firman Tuhan terkutuk ya orang yang mengandalkan manusia ya. Akhirnya suami saya mencari kerja lagi, dan begitu pun saya. Selama 10 bulan kami bergumul mencari pekerjaan. Di sisi lain ada cicilan rumah dan juga buat makan pun kami sangat susah. Sampai akhirnya kami menjual sebagian perabotan elektronik kami yang sudah kami punya untuk biaya makan ya, dan juga kami dibantu oleh mertua serta adik kami. Sangat sedih, tiap malam tidak bisa tidur, tapi kami sudah memaafkan dan melepaskan pengampunan kepada saudara kami. Akhirnya kami daftar pelayanan di gereja meskipun baru beberapa hari. Puji Tuhan gereja memberi kesempatan untuk saya ikut jadi singer, dan suami juga ya ikut melayani di bagian musik. Ya, kami bersyukur Bu ya, karena kami selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu. Dan puncaknya ya ketika mesbah doa ya, satu kali kami nonton mesbah doa, saat teduh di situ Roh Kudus bicara bahwa aku menginginkanmu untuk lebih dekat lagi ya, untuk lebih dekat, dan tolong suamimu, tolong keluargamu. Kami akhirnya minta ampun ya kepada Tuhan karena sudah terlalu berharap dengan pertolongan manusia. Dan kami akhirnya belajar mengandalkan Tuhan terus dan terus. Ya, kami bersyukur, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami selalu minta ya dalam doa saat teduh, ya kami meminta kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bu, beberapa waktu lalu suami saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang besar, dan Tuhan beri sesuai dengan yang kami inginkan. Hari Sabtu dan Minggu dia libur, jadi bisa ibadah dan juga pelayanan di gereja. Saya percaya ini semua adalah karena kami belajar mengandalkan Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Terima kasih Ibu untuk kesaksian ini, kiranya bisa menambah iman, percaya kita kepada kuasa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa ya saudara, kita dengar hari ini satu kesaksian yang luar biasa bahwa ya ketika Tuhan itu turut bekerja, maka ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita mendengar satu kesaksian yang bertubi-tubi rasanya, baru percaya Tuhan Yesus, udah masuk dalam berbagai pergumulan yang berat, tetapi ya itulah Tuhan, seringkali diizinkan kita dicobai ya, tapi percayalah itu tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Tetap berharap sebab kita percaya firman Tuhan berkata semuanya itu akan indah pada waktunya. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan memberkati, dan sekarang kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang sudah masuk di Mazmur 66 ya. Dan kemarin judulnya adalah nyanyian syukur karena orang Israel tertolong, karena kita tertolong. Dan kita mendengar kemarin ya, sudah membaca ya untuk pemimpin biduan ya, nyanyian Mazmur. Kemarin pemazmur berkata di sana, kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 ya, Mazmur 66 ayat 9 kemarin berkata, ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Siapa yang akan diberi kekuatan untuk menanggung setiap persoalan? Ya, siapa yang akan dipertahankan jiwanya dan ya juga Tuhan beri kekuatan untuk kakinya tidak goyah, yaitu dikatakan dengan jelas, yaitu orang-orang yang sudah mengalami ujian, ya orang yang sudah dimurnikan, ya dan yang sudah diuji oleh Tuhan, memurnikan seperti orang memurnikan perak. Ya, kenapa kita mengalami masalah, persoalan, pencobaan seperti kesaksian yang kita dengar hari ini? Ya, tujuannya satu, yaitu Tuhan ingin memurnikan kita itu seperti orang memurnikan perak ya. Perlu saudara kita mengalami pergumulan, penderitaan, pencobaan agar hidup kita ini boleh senantiasa ya selaras dan dimurnikan di hadapan Tuhan. Ya, ayat 11, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh air dan
api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi saudara, di sini pemazmur menulis bahwa seringkali Tuhan izinkan, ya seringkali Tuhan yang membawa kita. Dikatakan, Tuhan Engkau yang membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Ya, jadi Tuhan itu seperti bapa yang melatih anak-anaknya, seperti burung yang melatih anaknya untuk terbang. Rasanya kelihatannya kejam, dibawa naik lalu dilepaskan, lalu dibawa naik dilepaskan lagi. Demikian seekor induk Raja Wali mengajari anaknya terbang. Ya, pemazmur berkata Tuhan itu membawa kami ke dalam jaring dan Ia mengenakan beban pada pinggang kami. Rasanya sakit, rasanya berat. Ya, bahkan dikatakan Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Bayangkan, rasanya remuk seperti diinjak-injak, saudara. Kesaksian yang kita dengar malam ini, sampai direndahkan keluarga, sampai mengalami ini dan itu. Akhirnya ternyata Tuhan menegur, jangan mengandalkan manusia, jangan pinjam uang sama keluarga, sama saudara, tapi andalkanlah Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, tetapi dikatakan ayat 12, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh api dan air. Ini bicara tentang ujian, pemurnian, pencobaan. Ya, tetapi Engkau, ya Tuhan yang mengeluarkan kami sehingga bebas. Pada waktunya saudara, waktu Tuhan izinkan kita masuk dalam peleburan, maka pada waktunya yang tepat juga Tuhanlah yang akan mengeluarkan kita daripada pencobaan itu. Jadi jangan pernah takut, sebab orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kita dimasukin di dalam dapur peleburan api, tapi ingat tangan Tuhan juga sendiri yang sanggup mengangkat kita untuk melepaskan dan membebaskan setiap kita dari setiap tekanan dan persoalan. Ayat 13 berkata, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban bakaran, aku akan membayar kepadamu nasarku. Ya, dan kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa ya waktu kita ini terus memuji Tuhan, bernasar untuk memuliakan nama Tuhan, maka Dia turut bekerja. Ayat 14, Aku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Ya, seringkali ketika kita susah ada nasar yang seringkali kita ucapkan. Ya, kayak beberapa hari yang lalu kesaksian saya baca, ya Tuhan kalau aku sembuh, aku mau bersaksi di mesbah doa, itu nasarku. Ya, bayarlah nasar itu, janji kita kepada Tuhan. Ayat 14, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Ya, jangan waktu susah bernasar, Tuhan nanti kalau aku sudah selesai dari masalahku, aku mau bantu orang, aku mau tolong gereja-gereja di desa, aku mau hidupku menjadi berkat. Begitu diberkati Tuhan, lupa dengan semua janji-janji dan nasarnya kepada Tuhan, ya. Ayat 15, korban-korban bakaran dari binatang gemuk dan akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Sela. Ayat 16, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Waktu kita mengalami ujian, persoalan, tantangan, itu artinya saudara apa? Tuhan mau kita akhirnya menjadi saksi Kristus. Menceritakan perbuatan Tuhan. Menceritakan bagaimana kedahsyatan Tuhan. Ya, ayat 17, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Ya, pemazmur berkata, dulu waktu aku susah aku berseru kepada Tuhan dengan mulutku. Sekarang dengan mulutku aku memuji-muji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Apa yang menjadi penghalang doa kita? Niat jahat. Jangan ada niat jahat dalam hatimu, saudara. Karena ketika ada niat jahat dalam hati kita, tentu Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kita. Ya, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Sehebat apapun kau berdoa, disertai dengan doa puasa sekalipun, kalau hatimu tuh jahat, ya kalau di hatimu ada iri hati, kebencian, maka doamu itu tidak didengar Tuhan. 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang aku ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Terpujilah Tuhan yang tidak pernah menolak doa-doa kita, yang tidak pernah menjauhkan kasih karunia-Nya dari hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang jadi persoalan kita hari-hari ini, tetaplah melekat pada Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat setiap firman Tuhan, buat anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Hari ini Bapa, kami berdoa, berikan kami kekuatan untuk melewati setiap proses, pergumulan, persoalan yang ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu, mereka yang sedang dalam ujian, persoalan, pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Hamba berdoa untuk mereka yang mengalami masalah kesehatan, sedang terbaring sakit, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi, yang mendoakan mengalami pemulihan dalam rumah tangga, keuangan, Tuhan berkati dan menjadi jawaban. Yang ingin mencari pekerjaan, keluar dari hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya anugerah-Mu tercurah bagi kami dan juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo Gibran, beri roh takut akan Tuhan. Seluruh jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan turun dalam nama Yesus. Bahkan semua di bangsa-bangsa, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah dan terjadi. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami malam ini, menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.